Dan sebenarnya, ayo bangunkan dia. Iya. Ajak dia. Nah, ajak Ibu Indah. Iya. Ini 2 SKS ini. Perempuan. Ya, karena tabe hari ini kan kodrat itu 2 saja sih. Kalau sebagai manusia biasa ada keinginan pasti, saya sebagai seorang pemimpin itu ingin menyelesaikan semua masalah masyarakat. Tapi saya tahu juga bahwa tidak mungkin saya selesaikan sekaligus karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki kan gitu. Tapi paling tidak saya hadir, saya berkomunikasi, mendengar, itu tadi merasakan denyut jantung, dan paling tidak saya sebenarnya apa di bahasanya deh ya. Saya pengen tahu, warga saya tahu bahwa saya care sama mereka gitu. Dan itu kalau dicerita saja kan tidak semuanya bisa diwakilkan dengan kata-kata gitu. Nah, tapi kalau saya tinggal, saya mendengar, saya sih berharap bahwa apa yang datang dari hati saya itu bisa sampai ke hati masyarakat. Ibu Indah, selamat datang Kak di podcastnya Anak Muda di sini Kak. Terima kasih banyak. Apa kabar? Baik Kak. Saya mau bertanya bagaimana kabar Kak? Biasa saya spontan gitu kan kalau ketemu orang masih gimana kabarnya? Iya. Bagaimana kabar Kak sekarang Kak? Ya, alhamdulillah. Kita ini Kak apa? Istilahnya kalau ada bupati kita tuh selebritinya. Atau sudah masuk di situ. Mungkin karena kalau di Sulsel itu tadi keuntungannya karena saya sendiri perempuan, jadi boleh jadi salah satu sorotan teman-teman itu perempuan, belum lagi daerahnya paling luas dan banyak masalahnya. Dan bupati paling cantik di Sulsel. Pasti nih Nasam itu karena sendiri. Dan kalau orang lihat medsos kita kan sangat luar biasa, kayak seperti dikelola artis lah. Saya lihat juga tidak jauh beda sama Raffi Ahmad ini, Nagita sendiri nih. Karena saya lihat responnya masyarakat itu sangat bagus. Tapi kalau lihat medsos saya sebenarnya tidak ada tim khusus yang dibentuk. Kadang banyak HP saya langsung. Coba, dan banyak misalnya di satu itu diambil di tag langsung spontan mereka. Cuma mungkin intuisi dari teman-teman yang mendampingi atau saya tiba-tiba kameramu on gitu. Ya, atau nggak ada yang kameraku, coba videoin gitu. Dan tidak pakai edit nambah-nambah apa tuh dari yang kayak di set apa enggak yang normal saja ya. Kecuali yang di set itu dipersiapkan mungkin kalau ucapan-ucapan official selamat apa gitu ya. Berarti yang selama ini kalau turun ke masyarakat tiba-tiba turun pergi beli durian kah apa? Spontan, nggak ada direncanain. Biasanya sejauh ini belum ada yang direncanakan kayak tiba-tiba kayak kemarin mungkin yang lagi ramai punyanya orang. Terus sebenarnya sudah mau berangkat tiba-tiba ada yang ngasih durian langsung jalan mau bawa ke mobil tadinya gitu kan. Udah karena ini belum terlalu masak, aromanya belum terlalu tajam, bawa ke mobil aja deh buat rame-rame nanti di jalan atau di kantor gitu. Tiba-tiba ada yang tanya, mau kemana Bu? Main-main dan tidak pakai di setting gitu kan. Punyanya orang gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat perempuan juga banyak suka medsos Kak, ibu-ibu rumah tangga. Orang bertanya sih apa tip-tipnya Ibu Bupati Luhut Utara ini di medsos. Saya cuma sebenarnya itulah keseharian seorang Indah yang jadi bupati di Kabupaten Luhut Utara hari ini. Jadi sebenarnya hanya sekedar, kan banyak juga yang tanya, kenapa hanya makan-makan atau apa gitu. Karena bagi saya official itu umumnya sudah ada di medsos official pemerintah. Ya, yang perlu juga dikabarkan, walaupun tentu tidak semuanya kan. Tidak semuanya, karena juga lihat banyak hal. Itu keseharian. Hal-hal yang di luar official itu kan banyak yang nggak tahu. Karena kan tren-tren ibu-ibu sekarang kan di PSP kemudian masak-masak. Itu banyak atau kan ada sedikit kita keinginan tahuan, kepo dikit lah gitu kan sering stalking. Termasuk kita media juga apalagi nak kerja ini. Kayak gitu. Dan kan kalau kita lihat perjalanan di medsos itu sangat luar biasa Kak.
misalnya hari ini di Makassar, besok di Luwu Utara, besok ke Seko. Saya mau tanya, bagaimana sih sosok perempuan ini, Kak? Orang yang mau tanya, ini Ibu Indah dengan 2 putri, kemudian memimpin daerah, kemudian dengan aktivitasnya dan luasnya Seko yang Luwu Utara yang begitu besar. Bagaimana sih sisi Ibu Indah ini dalam sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu di sebenarnya berjalan alami sejak awal kan masuk ke Luwu Utara itu saya sudah tahu kondisi alam, luas wilayah, kesulitan wilayah. Luwu Utara memang kan termasuk daerah yang salah satu yang paling sulit. Ya, kita bisa lihat dari misalnya tingkat kesulitan geografisnya, IKG-nya itu kan memang tinggi sekali. Ya, dengan luas wilayah hampir 7.500 km persegi yang terbaru ya. Nah, tentu kan butuh energi. Jadi dari awal memang sudah tahu bahwa bebannya, tanggung jawabnya tidak mudah gitu. Jadi butuh sedikit memang orang-orang yang nekat lah begitu untuk. Saya sempat pernah bareng salah satu kepala daerah sebenarnya pimpinan saya di salah satu organisasi, saya bawa ke salah satu kecamatan kan, dan mengasih bantuan. Baru satu kecamatan, bukan terjauh loh. Langsung dia bilang begini, biar dikasih gratis, Kak. Saya tidak mau jadi kepala daerah di sini. Saya hanya sini, Kak. Saya selalu berpikir bahwa Ibu ini sebagai perempuan, ibu lah. Saya punya orang tua juga, Kak. Ibu saya juga perempuan. Kadang kan ada curhat, misalnya ada di Luwu Utara. Bagaimana perasaan kita misalnya di sisi lain kan pasti kita punya pilihan antara masyarakat dan seorang ibu lah. Saya rasa sisi keibuan itu, sisi ibu apapun tidak bakalan hilang, apalagi kayak soal itu misalnya. Bagaimana sih yang kita rasakan misalnya tiba-tiba ada kepentingan masyarakat, kemudian ada anak juga misalnya, kita tidak pernah jalan apa semua itu kan. Begini deh, saya ini tidak pernah menghadapkan antara keluarga dengan masyarakat, gitu kan. Tapi ini saya sandingkan gitu, apalagi kan memang saya berangkat dari misalnya dengan suami, gitu ya. Jadi suami saya itu sudah politisi ketika menikah gitu ya. Beliau saat itu anggota DPR RI. Jadi saya menikah itu dengan politisi yang memang kehidupannya sudah seperti itu. Kadang tidak terikat dengan waktu jam kantor gitu kan. Nah kemudian jadi anak-anak saya ini lahir di ayah dan ibu atau di dalam keluarga yang memang sudah terbentuk sedemikian rupa kebiasaan-kebiasaan, misalnya berinteraksi dengan banyak orang. Nah, jadi malah dulu-dulu itu putri saya kalau saya mau keluar atau saya tinggal di rumah dia tanya, kok tumben nggak keluar? Gitu. Kok tumben nggak keluar? Nah, kalau saya mau keluar pasti dia paling nanya, kira-kira jam berapa ya sudah di rumah? Paling itu. Dan sudah paham semua. Dan mereka kan bareng sama saya sampai SD. Setelah itu mereka sudah sekolah tidak bersama dengan kami di daerah yang berbeda. Tapi kan sekarang alhamdulillah sih karena ada teknologi. Jadi yang paling penting quality time-nya. Kan biasanya kan anak ya namanya kita anak misalnya sama orang tua kan biasa kan ibu ini dibully namanya public figure. Pasti kan kena dapat dibully dan anaknya yang lihat. Pernah tidak putri kita berdua, Ibu, kenapa seperti ini misalnya? Saya selalu membandingkan bahwa andai kan orang tua saya dihina, pasti misalnya saya mengamuk juga karena yang namanya orang tua. Pernah tidak ada yang gitu? Iya ada. Ada putri, kejadian. Iya, gitu. Curhat juga, misalnya menangis karena curhat ke kita. Bagaimana cara menenangkannya? Kalau sampai nangis sih tidak, gitu ya. Tapi pernah ada kejadian di periode pertama saya itu dulu ada kebijakan saya ngasih bantuan ke pondok pesantren sejumlah sekian lah gitu ya. Kemudian waktu itu saya di demo ya bahkan hari libur dan demonya bukan di Rujak. Di demo di Rujak hari libur. Putri saya waktu itu nggak di sekolah karena hari libur ya. Terus ngomong, "Bun, kok Bunda itu ada orang yang teriak-teriak mau ngasih Bunda uang apa nih? Receh. Saya mau dikasih simbol lah gitu kan, mau disumbangkan buat saya katanya buat dikasih ke pondok gitu kan." Saya bilang ya sudah begitu ya Mbak. Yang jelas anak-anak itu sudah tahu gitu karena dia
lahir di keluarga politisi, saya dan suami itu akademisi politisi, jadi mereka juga sudah terbiasa dengan kondisi itu. Walaupun pernah, ya yang hebat itu karena putri saya itu biasanya tepuk-tepuk gitu, dan tidak bicara, tapi tepuk-tepuk, peluk, dan saya kira itu mengenergi, karena mereka pada dasarnya sih sudah tahu, karena dari awal juga kami, ketika saya ke rumah jabatan, misalnya dia bilang, Bunda kita mau kemana nih? Ke rumah jabatan, nak. Oh itu rumah negara ya. Jadi dari awal mereka juga sudah tahu. Makanya kemudian sekarang putri saya memilih untuk sampai hari ini tidak bermedsos. Gitu ya. Awalnya sempat buat medsos yang kecil. Saya kan punya 2 orang putri. Yang satu itu sama sekali memilih tidak bermedsos. Sebenarnya dia katakan cukup Bunda yang jadi milik publik, ya biarlah kami ini jadi milik keluarga. Jadi jarang sekali. Kalau saya pun kalau ada mau posting, mereka itu harus izin dulu, harus izin sama mereka. Kalau mereka nggak dapat permit dari mereka, nggak dapat izin dari mereka, itu saya kalaupun ada itu hanya untuk koleksi pribadi dan kebanyakan jalan dan kemarin juga. Edukasinya juga karena putrinya tidak menggunakan medsos, bahaya kalau menggunakan medsos kan. Dia menggunakan medsos, tapi dia tidak punya, dia tidak buat yang pertama itu nggak buat akun. Yang pertama, yang bungsu malah pernah punya channel, tapi sekarang sudah take down. Dia take down semua karena akhirnya dia memilih udah mau fokus ke sekolahnya. Karena Bunda nanti kami kesulitan kalau mau kemana-mana. Ditahu sebagai anak bupati. Kira-kira ada tidak yang kita ingin sampaikan di podcast ini untuk anak berduanya? Ananda, buat kakak Sarah dan adik Naura, udah fokus aja sekarang lagi sekolah gitu ya. Jadi fokus aja ke sekolahnya. Yang pasti Bunda sama Ayah walaupun sesibuk bagaimanapun akan selalu ada buat kalian. Itu yang kita mau sampaikan karena kan seorang ibu, kami juga merasakan bahwa siapapun laki-laki pun itu paling mewah sama mamanya. Apapun itu, biar nakal apapun kalau ketemu dengan orang tua pasti seperti itu. Nah, selain itu kan perjalanan-perjalanan kita ini kan waktu kita ini sudah terbagi dan kita juga sudah menjadi pejabat publik, kemudian tentunya Lu Utara ini seberapa luas ini Lu Utara, Kak? Ini yang mau tanya kita sampaikan. Kalau di peta, kalau kita Lu Utara itu tidak sampai 1 ruas jari kita. Kalau di peta, gitu kan kita banyak pengamat lihatnya, kecil kok ini Lu Utara, semuanya gampang dijangkau dalam. Tapi kalau di lapangan, Lu Utara itu hampir 7.500 km persegi. Data terbaru ya, data terbaru. Dulu 7.500. 503,58 km persegi. Nah, kita bisa bayangkan, ya, salah satu kecamatan kami itu kecamatan Seko, ya, itu luasnya 2.109 km persegi, lebih dari 5 kali lipat luas kota Makassar. Jadi itu satu kecamatan yang sering viral. Karena ada 2 kecamatan itu kami yang pernah viral dan selalu viral. Seko dan Rampi dengan berbagai isunya gitu ya. Kan Rampi naik pesawat katanya kalau bisa lewat darat tapi kan butuh effort yang besar gitu, upaya yang besar. Nah, jadi Lu Utara itu dengan tingkat kesulitan geografis ya membutuhkan waktu yang cukup luas untuk dapat menjangkau seluruh wilayah. Tapi satu kesyukuran saya, alhamdulillah, ya di periode pertama saya saja, mungkin saya hitung itu tinggal ada 2 atau 3 dusun terjauh yang belum saya sentuh. Selebihnya hampir semuanya sudah saya sentuh, terutama daerah terpencil. Itu komitmen, bahkan ada yang berkali-kali saya sudah nginap di sana. Berarti yang kemarin yang bermalam di desa. Ya, betul. Saya lihat perjalanan kita pakai motor, kemudian. Jadi ada beberapa yang mungkin tidak terceritakan karena tidak semua terlaporkan.
gitu ya. Ada yang kami harus nginap di tengah hutan. Itu Ibu pernah yang nginap di sini? Ya, banyak, terutama yang teman-teman SKPD ya, yang ada yang bawa bantal guling bantalnya anaknya mantan sekda saya Pak Adi itu dulu atau masih Kadis. Saya ingat itu sampai kita ledekin karena bawa bantal pink anak putrinya yang bungsu gitu ya, putri bungsunya. Atau ada teman-teman yang ada yang sampai menangis-nangis karena ada juga yang pertama kalinya. Saya pernah bawa mereka ini tembus ruas ke Sulbar itu melalui ruas Mabusa Sekpon. Dari waktu itu baru kami buka, pertama kalinya kami buka jalan itu untuk pelebaran. Selama ini kan hanya ojek tertentu yang sudah dimodifikasi tertentu dan kuda, pateke namanya. Yang bisa tembus. Dan akhirnya itu ada kebijakan saya di tahun pertama untuk buka perlebar. Setelah kami dapat izin dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu untuk pelebaran jalan gitu ya. Nah itu masuk. Pertama kan namanya dibuka tanah itu kan pasti berlumpur gitu. Jadi dan pegunungan tinggi. Jadi kalau kita perjalanan darat dari ke Seko ini berapa lama Kak? Tergantung kita mau kemananya gitu. Nah waktu itu kami ke Sekpon. Jadi saya itu karena effortnya besar dan waktu itu mohon maaf ya mau pipis gitu. Dalam perjalanannya pengen banget pipis sementara tidak ada satupun tempat persinggahan. Hutan, di tengah hutan begitu. Nah akhirnya saya buru-buru gitu. Saya tembus 2,5 jam sementara ada ya kawan kami itu dalam rombongan itu tembus keesokan harinya jam 11 siang. Itu baru tembus. Jadi apalagi waktu itu dalam kondisi hujan dengan jalan yang begitu terjal dan licin. Tapi sekali lagi ya selalu saya sampaikan ke teman-teman nikmati ya karena bisa bayangkan bagaimana warga kita ya yang menggunakan ini sebagai akses utama. Itu kan kalau di Seko kan yang bermalam kan ada juga jurang-jurang Kak. Pernah tidak Ibu Indah berpikir jangan sampai mati kayak di jalan ini. Apalagi kalau hujan kan orang tidak lihat di situ. Kan banyak orang curhat kan saya jangan sampai mati kayak di jalan ini apalagi kalau orang-orang ada sesuatu yang terjadi. Iya Kak. Prinsipnya kan kalau soal hidup mati itu dimanapun kan bisa terjadi. Gitu. Jadi prinsipnya kalau jalan itu ya udah nikmati. Tapi pernah ada kejadian juga Ibu Indah langsung. Oh ini nih kayaknya ini. Enggak sih juga. Ya menegangkan pasti. Ya termasuk kalau naik pesawat. Ya kami kan ada 3 bandara, 2 di pegunungan. Kalau tiba-tiba cuaca nggak baik, kadang pernah saya itu sampai afturnya itu ibu dilaporkan ibu afturnya tinggal berapa menit ini gimana keputusannya nih sementara cuaca tidak mendukung. Wajar juga itu. Berarti jantung ini. Iya. Tapi saya sambil bercanda saya bilang wah ini wajah-wajah yang kita ketemu di surga kan nanti. Begitu. Ya, tapi kan saya kira itu resiko dari sebuah pengabdian. Tapi apa yang dibalik Ibu Indah mengabdikan dirinya misalnya ke Seko, bermalam di Seko, apa sih yang niat yang paling dalam selain pemerintah ya motivasi yang kuat karena kalau bukan motivasi berat juga itu saya diawali dengan keinginan saya bisa menjangkau awalnya seluruh desa, bagaimana bisa menjangkau seluruh desa kemudian turun ke dusun gitu ya. Karena saya dapat banyak informasi bahwa masih banyak desa yang belum pernah didatangi, bukan disentuh. Kalau disentuh pasti disentuh. Kan kebijakan itu bisa sampai di seluruh desa, kelurahan, meskipun misalnya pimpinan itu tidak sampai ke situ. Tapi ada keinginan saya secara pribadi waktu itu bisa mengunjungi seluruh desa, bahkan targetnya sekarang turun sampai ke dusun. Gitu. Nah kemudian kenapa dia bermalam di desa? Sebenarnya semangatnya waktu itu adalah mobile government, pemerintahan bergerak. Dari semua pelayanan yang ada di kabupaten, di SKPD terkait, semua SKPD itu kami dekatkan ke pemerintah desa. Jadi 2 pelayanan sebenarnya itu ada yang 2 hari, ada 3 hari, tapi bungkusnya aja semalam di desa. Gitu. Dan itu kesepakatannya kita harus nginap di rumah warga. Ya, jadi bukan di tempat yang sudah disiapkan, misalnya bawa bantal sendiri, bawa kasur atau bawa selimut, bawa sarung enggak. Itu menggunakan semua yang ada di
di masyarakat setempat. Jadi kalau tidak misalnya melantai misalnya. Iya, kalau misalnya kita harus melantai, kita melantai kan kadang rame-rame tuh. Iya. Nah, kemudian di situ kita akan menemukan sebenarnya merasakan denyut nadi masyarakat, dan itu nikmat sekali. Kalau makanannya misalnya iya, sama dengan makanan yang ada situ. Jadi walaupun ya selalu ada yang backup, misalnya bawa burasa atau bawa apa gitu, tapi saya selalu memilih makanan yang ada di tempat itu. Jadi kita juga merasakan, sebenarnya kan merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk mungkin ada keterbatasan pelayanan, infrastruktur, dan tidak semua pasti bisa diselesaikan. Iya, ya, tapi paling kita tidak menyerap gitu ya dengan sumber daya yang dimiliki. Kalau sebagai manusia biasa ada keinginan pasti, saya sebagai seorang pemimpin itu ingin menyelesaikan semua masalah masyarakat. Tapi saya tahu juga bahwa tidak mungkin saya selesaikan sekaligus karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki kan gitu. Tapi paling tidak saya hadir, saya berkomunikasi, mendengar, itu tadi merasakan denyut jantung, dan paling tidak saya sebenarnya apa di bahasanya deh ya, saya pengen tahu warga saya tahu bahwa saya care sama mereka gitu. Dan itu kalau dicerita saja kan tidak semuanya bisa diwakilkan dengan kata-kata gitu. Nah, tapi kalau saya tinggal, saya mendengar, saya sih berharap bahwa apa yang datang dari hati saya itu bisa sampai ke hati masyarakat. Tapi kan keterbatasan fisik juga kita harus perhatikan, karena saya lihat ini apa ya? Maksudnya keterbatasan fisik kayak gimana nih? Bukan seorang sebenarnya perempuan, tapi ternyata kayak laki-laki misalnya kan itu yang sampai ke sana, yang apalagi bermalam di rumah warga, menurut saya jarang sih Kak, karena saya pun sendiri apalagi ke jauh-jauh misalnya ke perjalanan Seko itu berapa jam Kak perjalanan? Tergantung. Di Rujak sampai ke. Tergantung. Pertama tergantung kondisi kendaraan yang mau dicapai. Tergantung kondisi cuaca, dan kadang tiba-tiba ada longsoran di tengah perjalanan, dan pasti itu mempengaruhi waktu tempuh. Nah, saya lihat pernah ada nota kita yang bawa mobil sendiri. Ini. Kalau daerah pegunungan itu sebenarnya lebih ke daerah-daerah terpencil itu dengan keterbatasan infrastruktur itu jauh lebih enak kalau bawa sendiri kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena kita kan bisa merasakan itu kondisi yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, sebenarnya juga bagian dari upaya saya untuk melatih fokus. Tapi ini Kak, refleks. Kita bermalam di rumah desa. Bagaimana respon mereka ketika ada seorang bupati tidur di rumahnya yang mungkin udah enak kamu kecil rumahku apa semua. Tidak sih, alhamdulillah, karena saya kan termasuk, saya merasa diri saya termasuk bukan tipe pimpinan yang harus dilayani gitu ya. Jadi mungkin karena terbiasa melayani. Di rumah kan juga sebagai ibu kan terbiasa juga kan melayani. Jadi yang senang itu kalau mereka semua umumnya sih berharap rumahnya kami tempati ya. Dan alhamdulillah ya penerimaannya bagus. Ya gimana sih saya saja kalau misalnya datang berkunjung pimpinan itu kan kayaknya bersyukur sekali gitu ya. Dikunjungi saja rasanya sudah senang, apalagi kalau kita sudah bercerita menyampaikan harapan-harapan kita, berlipat ganda tuh kesenangannya. Dan kalau misalnya ditindaklanjuti, tambah-tambah lagi kesenangan. Dan ini kan mungkin ya Kak, jarang orang yang bisa tembus ke Seko ini yang menurut saya yang kita memang perempuan, tetapi mungkin casingnya di perempuan, tenaganya juga yang sampai ke Seko. Kita lihat itu saya bilang ini Bu Indah ini mungkin kalau orang bicara santai ini dua nyawanya mungkin nih ke Seko ini kalau hujan. Mungkin nyawa kedua saya itu semangat kali ya. Semangat untuk tapi kan semangat pengabdian. Orang kan bicara ini apa yang membuat Ibu Indah sebegitu kuat, suplemen apa yang kita pakai sehingga misalnya ini kalau utara ke Makassar itu kan luar biasa juga ini perjalanan capeknya ya kan. Kemudian kita misalnya ke Seko, kemudian misalnya ada masalah di luar atau kunjungi masyarakat, orang bertanya ini Bu ini pakai suplemen apa ini sehingga bisa kuat seperti ini, apa yang membuat kita begitu kuat Kak? Suplemennya itu tadi saya sudah sebut, suplemennya itu semangat.
Jadi semangat untuk saya ini termasuk mungkin dari banyak orang saya kira juga yang menjadikan pekerjaan itu jadi hobi. Gitu. Kalau dia jadi hobi itu kan, kalau kita tidak lakukan atau habit kita, ya kebiasaan kita, kalau kita tidak lakukan kayak ada yang kurang. Ya, kira-kira seperti itu. Berarti kalau tidak keluar di rumah Kak? Iya, sakit saya. Iya, sama kan misalnya kita nih biasa olahraga setiap hari, misalnya jalan kaki 5 kilo. Tiba-tiba kita nggak jalan kaki, hari besoknya pasti ada yang kurang kan? Nah kira-kira seperti itu. Nah, kan ini kita sedikit lagi bergeser Kak. Kita minum dulu Kak. Nunya Kak, kan harapan Seko kita bermalam, tentunya bermalam ke rumah warga itu pasti banyak harapan-harapan yang. Tapi bukan hanya di Seko ya, kami seluruh Luwu Utara itu dipilih daerah yang paling jauh desa-desanya. Dipilih ya, desa-desa terpencilnya. Dan pasti ada harapan yang muncul Kak. Apakah itu harapan dari situ sehingga nama ibu misalnya disampaikan di pilgub misalnya sebut-sebut nama mata. Ada tidak misalnya sudah. Karena kita sudah bermalam di rumah warga, ada aspirasi yang tidak mungkin karena kita hanya bupati tentunya terbatas. Terbatas juga sebagai bupati. Kira-kira ada tidak harapan masyarakat muncul? Ya, menyebabkan itu saya misalnya. Sebenarnya kan yang perlu saya tahu bahwa isu ke pilgub ini kan baru saja. Ya, sementara program bermalam di desa itu atau semalam di desa itu kan sudah lama sudah berapa tahun yang lalu. 8-9 tahun. Tapi kan catatan masih ada. Iya. Masih teringat. Saya kemana-mana itu pasti nyatet. Saya punya buku pintar, buku saku gitu ya. Itu pasti nyatet. Pertama, untuk memastikan titik mana yang saya kunjungi. Saya bermalam di rumah siapa. Ya, siapa-siapa saja secara garis besar yang hadir. Kemudian apa yang mereka sampaikan. Apa yang mereka harapkan, apa yang bisa saya tindak lanjuti langsung, atau SKPD yang tindak lanjuti langsung. Misalnya bahkan sampai jumlah berapa kacamata baca yang kami bagi, hari itu juga lengkap di catatan saya. Berarti masih ada catatan. Jadi termanage dengan, karena terbiasa, saya kan begitu kalau dikasih. Ini sama suami saya catat, gitu ya. Terbiasa. Hal kecil mungkin, tapi menurut saya itu penting. Ya terutama dalam pemerintahan supaya sedangkan saya lakukan itu kadang juga masih ada yang terlewat. Iya biasa lah. Iya begitu. Dan itu yang tadi. Tapi kalau harapan ke sini, saya malah belum pernah cek rumah daerah-daerah yang saya kunjungi itu ada. Itu mendorong. Tetapi tentunya dari pertemuan dan pengalaman ibu sebagai bupati kan pasti ada yang mungkin keterbatasan kita sebagai bupati. Terbatas lah. Mungkin perlu naik setingkat lagi dan itu bisa kita jalankan. Jadi gini, spektrum pemerintahan itu kan luas. Kewenangan pemerintahan itu terbagi. Gitu ya, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten sampai ke desa. Kewenangan itu yang terbagi, tapi ini sebenarnya kan jadi satu kesatuan gitu ya. Nah, walaupun banyak tapi yang pasti bahwa lokusnya semua itu ada di kabupaten. Ya, wilayahnya pusat kebijakannya pada dasarnya juga ada di desa atau kelurahan. Begitu juga provinsi. Wilayahnya kalau provinsi itu wilayahnya kan sebenarnya kan semua kabupaten di wilayahnya. Nah, kemudian warganya juga ada tersebar di kabupaten kota. Jadi sebenarnya ini berkelindan, terhubung satu sama lain. Dan memang kita sadari bahwa kayak Luwu Utara ada yang di wilayah kami itu ada yang jadi kewenangan pemerintah kabupaten, ada yang jadi kewenangan pemerintah provinsi, ada jadi kewenangan pemerintah pusat, dan ada yang bisa kita keroyok sama-sama gitu. Apalagi hari ini kan lebih lentur gitu ya karena cukup minta izin dan lain sebagainya. Tapi masalahnya lagi kita mau intervensi ada keterbatasan sumber daya karena sekali lagi spektrumnya luas. Baik itu SDM, pembiayaan, keuangan gitu ya, itu kan dipungkiri. Luwu Utara dengan luas 16% lebih dari total Sulawesi Selatan, APBD-nya hanya 1,4 misalnya, atau 1 sampai 1,5 misalnya. Tentu tidak bisa berbuat banyak gitu. Maka butuh banyak dukungan
Ya, dan dukungan itu juga tidak hanya dari provinsi, tapi bisa juga dari pusat atau dari pihak lain, swasta gitu, atau masyarakat bahkan. Makanya didorongkan KPBU misalnya, kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta. Tapi kan sekarang Isuta kan orang Ibu Inde dekat dengan Pak Dhani. Oh, kok ya langsung lari ke sana. Saya ini dekat dengan siapapun. Bisa dekat dengan siapapun. Saya selalu berusaha menyukai semua orang, walaupun saya tahu tidak semua juga orang suka saya. Saya sadari itu. Yang penting tidak di PHP. Tapi yang penting bagi saya adalah saya sudah mencoba berbuat baik sama orang, meskipun tentu kalau bicara circle, saya memilih ya karena mana yang menurut saya vibes-nya bisa yang good lah, yang baik gitu ya. Karena yang vibes-nya positif. Karena kenapa? Karena saya tidak mau energi saya itu banyak yang negatif. Saya terus terang, kalau mau saya bati-bati semua bisa diskon umur saya. Iya, bisa stres kita. Dan sementara kita tahu bahwa selalu kan kita dengar sebaik apapun niatmu, sekuat apapun yang sudah kau lakukan, sebaik apapun yang sudah kau lakukan, pasti ada orang yang tidak suka. Jadi tidak boleh juga terlalu baper, walaupun kadang juga kalau ada yang sudah terlalu personal, kadang saya bilang, saya sampaikan baik-baik, paling tidak bagi saya dia tahu gitu ya, orang itu tahu. Tapi ada juga yang betul-betul saya abaikan, bahkan untuk bertahan lebih lama gitu ya. Selalu saya lakukan. Saya tahu nih kalau orang ini ngomong atau yang ini lakuin apa gitu, saya pasti sudah tahu ini pasti negatif sentimennya. Nah, kalau saya lihat sentimen negatifnya lebih banyak daripada yang positifnya, saya biasa memilih untuk tidak buka atau tidak respon. Bahkan biasa kalau dikirim ke orang, ada komentarnya di bawah, ini lagi ya, langsung saya hapus aja. Pertama, ya menjaga diri saya, gitu. Kemudian yang kedua, saya juga menjaga orang tersebut, ya supaya ketika ketemu, ya tidak terbawa perasaan. Gitu. Interaksinya bisa tetap baik. Intinya tetap baik aja. Ya, walau yang penting bukan sosial lebih baik, Kak. Baik untuk semua maksudnya. Iya, baik untuk semua. Tapi kan ini santai-santai, Kak. Jadi hanya sedikit, tetapi yang jelas ada orang yang inginkan kita maju di Pilgub. Pasti ada harapan yang besar lah. Mimpi kan, kita bisa bermimpi. Siapa yang bisa halangi kita bermimpi? Siapa yang bisa halangi kita untuk berusaha ketika kita masih mampu? Dan respon kita, sekarang saya ingin tahu responnya kita. Ada yang yang sounding kita misalnya di Pilgub. Apa yang secara pribadi kita, bagaimana responnya, Kak? Yang pertama pasti saya apresiasi dan ucapkan terima kasih. Disebut saja bagi saya itu luar biasa. Sulsel ini kan gudangnya orang-orang hebat. Gitu. Banyak orang-orang hebat gitu ya. Dan orang-orang jago lah gitu ya. Dulu bahkan pikiran saya cukuplah saya jadi temannya aja orang-orang hebat dan orang-orang jago. Siapa tahu vibes-nya kecipratan ke kita gitu vibes jagonya, vibes baiknya ini, hebatnya ini bisa juga kecipratan sama kita, paling tidak dalam pemikiran dan lain sebagainya. Jadi ketika disebut, apalagi dapat surat tugas gitu ya, bagi saya itu sebuah blessing, itu aja udah blessing ya buat saya gitu. Jadi penghargaan gitu yang harus juga saya hargai balik gitu ya. Jadi peluang kan tidak selalu datang. Ya, kesempatan tidak selalu datang, dan kesempatan itu bagi saya harus digunakan dengan baik. Yang paling penting sih luruskan niat aja. Ya, diluruskan niat. Ada istilah kita, orang tua kita dulu, mapacing ini nawa. Pada cengi ini, ya mudah-mudahan kita bisa juga dengan memperbaiki niat, kita bisa saling memperbaiki. Kira-kira seperti itu. Iya, karena kan tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Ya. Pemerintah pun tidak ada yang sempurna. Dan pemerintah itu banyak, itu tadi spektrumnya luas sekali. Dan masing-masing kita ini pasti
punya niat baik lah. Tapi ada tidak harapan Ibu Indah untuk masyarakat Sulsel Jamik juga Selu Utara, bagi-bagi juga harapan ke daerah 24 kabupaten kota kan, mungkin ada harapan mungkin dari Ibu, apa sih yang diharapkan untuk Sulsel? Minimal ini akan menjadi catatan bahwa saya pun punya harapan-harapan ya. Harusnya kan kita sudah berpikir harapan kita ini di Sulsel. Satu saja harapan yang menurut kita yang sudah kita bismillah misalnya, kita jalan misalnya di Pilgub misalnya kan, mungkin ada harapan besar kita misalnya di Pilgub, entahlah untuk membangun kabupaten atau apakah. Begini, Sulsel ini kan sudah dalam posisi yang cukup baik gitu ya. Kita tahu Sulsel ini kontribusinya terhadap nasional juga selalu baik gitu. Nah, apa yang sudah baik ini ya idealnya ya kita dorong untuk semakin baik gitu ya. Dan membuka ruang kepada siapapun untuk mengambil bagian itu. Jadi kalau ditanya harapannya, saya ke masyarakat Sulawesi Selatan gitu ya. Ya, tentu mudah-mudahan bisa memberikan kesempatan bagi kami-kami ini untuk bisa berkontribusi untuk Sulsel yang semakin baik di masa yang akan datang. Kok jadi serius? Kan saya sudah bisa serius lagi. Dan apa ya Bu? Mungkin ini salah satu podcast yang paling seru misalnya karena santai-santai. Dan kemudian Bu, untuk selanjutnya saya ingin bertanya di hati Ibu. Kan Ibu, ini pertanyaan terakhir. Apa sih yang rasakan ketika misalnya Ibu ya namanya politik wajar ya, difitnah, difitnah, direndahkan misalnya. Apa sih yang Ibu ingin sampaikan ke mereka? Susah aja. Kalau secara pribadi ya pasti saya mengajak kita, ini kan kita diajar selalu untuk menjadi orang yang beradab, gitu ya. Selalu dalam agama apapun, bahkan di dalam pelajaran etika, termasuk kita kuliah kan ada etika politik sekalipun, ya walaupun politik itu punya logika sendiri, ya kedepankan adab lah, kan gitu. Tapi memang resiko politisi sudah begitu. Biasa ya. Apalagi kalau pemimpin itu mohon maaf tempatnya semua harapan akan kebaikan dan sekalipun dia juga sekaligus jadi tempat sampah. Bahkan kadang jadi dijadikan sampah. Itu tergantung kita mau kita olah sampah ini jadi baik, jadi bermanfaat. Karena saya yakin tidak ada satupun di muka bumi ini yang tidak ada manfaatnya. Ya, Allah itu kan Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan hikmah, dengan ada manfaatnya gitu ya. Jadi begitulah resikonya. Apalagi kalau pemimpin itu kan ibaratnya dia di depan atau dia di atas, gitu. Dua itu kan, di depan dan kadang di atas. Nah kalau dia di depan, ya kalau dia berhadapan ya paling pasti yang pertama kena apapun. Pujiannya yang pertama dia yang dapat, caciannya juga dia pertama yang dapat. Kalau dia di atas, ya sama, ya gitu. Anginnya yang paling kencang. Kalau kencang anginnya dia yang pertama dapat. Tapi hati-hati, kadang orang bisa bertahan di angin. Lebih banyak orang bisa bertahan di angin yang kencang daripada di angin yang sopai-sopai. Dulu pernah dengar cerita nggak, Dek? Ya, apa itu, Kak? Bagaimana kisah seekor monyet. Ada monyet kan, dia panjat pohon tinggi gitu. Begitu dia diterpa angin bulat, kencang gitu kan. Dia kencang peluk itu tangkai pohon atau bambu pohon lah gitu ya. Dia peluk itu. Tapi begitu dia bertahan, dia nggak jatuh dia. Ini kisah seekor monyet. Tapi begitu dia kena angin sepoi-sepoi, mengantuk dia. Angin sepoi-sepoi, ya anggaplah itu mungkin pujian, macam-macam gitu. Dia terlena, gitu ya. Akhirnya karena mengantuk, tidak sadar dia, kewaspadaannya berkurang. Akhirnya kemudian longgar gitu pegangannya. Jatuh dia. Dan ya yang pelajaran yang paling banyak kita lihat di dalam kehidupan ini kan, bahwa banyak orang itu
dia jatuh itu bukan karena batuan besar, gitu, tetapi banyak orang itu tergelincir karena kerikil kecil. Ya, itu. Jadi ya udah, ya ada istilah yang selalu lah diinikan kepada kita, tidak terbang karena pujian dan tidak tumbang karena cacian. Karena dua itu pasti kita temukan. Bukan hanya pemimpin, saya kira. Ya. Nah, tapi kan kita saja mau pilih mau jadi pohon atau mau jadi perdu, gitu kan. Perdu sih enak dibawa, nggak kena. Dia paling jarang kena angin, pasti duluan yang pohon kena angin. Tapi ingat, perdu itu diinjak-injak. Betul. Nah, luar biasa juga filosofi itu. Kak, pesan Toto untuk perempuan yang mungkin ada fans kita yang ingin mengikuti jejak kita. Apa yang kita ingin pesankan, Toto? Kalau saya sih jangan takut untuk masuk atau terjun ke politik, gitu. Ya. Kenapa? Ya karena hidup ini bagi saya adalah sebuah proses politik. Kebetulan karena dosen politik kan. Politik, aktivitas politik itu macam begini, proses saling mempengaruhi. Gitu. Jadi dalam kehidupan seperti itu, di rumah tangga kita begitu, kepada anak kita begitu, kepada teman kita begitu, kepada siapa saja pasti itu adalah interaksi politik. Kalau menurut saya dalam kacamata politik. Jadi sudah, ini cuma persoalan memindahkan ruangnya dari ruang private ke ruang publik, kan begitu, dari ruang yang sempit ke ruang yang lebih luas, gitu. Jadi ini bicara itu saja sih sebenarnya. Nah, perempuan, saya ini sering dihantam isu perempuan dulu ketika maju di Luwu Utara, ya. Sejak periode wakil saya, kemudian periode pertama bupati, periode kedua bupati. Tapi menariknya isu itu hanya muncul ketika di event politik, dan itu menyampaikan saya pada satu kesimpulan, oh ini salah satu strategi aja untuk. Tapi yang orang lihat itu sebagai kekurangan tanda kutip, ya. Saya sebagai perempuan katanya punya keterbatasan, justru saya balik, saya olah itu menjadi kekuatan. Jadi pertama, secara kuantitatif, ya, perempuan secara demografi itu kan lebih banyak daripada laki-laki. Walaupun untuk kasus Luwu Utara tak balik, nah deh. Karena di Luwu Utara itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Kemudian yang kedua, saya katakan, pasti orang tua manapun, baik dia laki-laki maupun perempuan, pasti ingin anaknya, baik anak laki-lakinya maupun anak perempuannya, lebih bagus kehidupannya di masa yang akan datang. Betul. Lebih baik karirnya. Pasti mau itu. Jadi dulu waktu kampanye, Kak, aku bilang, ibu-ibu ya yang hadir di sini, yang ada anak perempuannya, ayo kita sama-sama. Hari ini perempuannya itu mungkin namanya Indah, tapi boleh jadi di masa yang akan datang perempuan itu adalah ibu, saudara ibu, atau anak perempuan tak. Bapak-bapak juga begitu. Makanya saya bilang, kalau masih ada ya teman tak, anak perempuan tak, teman-teman tak, yang teman arisan tak, ya, yang perempuan yang belum mau berpolitik, panggil. Berpolitik itu tidak selalu menjadi calon, tidak selalu dengan menjadi caleg misalnya, gitu ya, atau calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, atau calon gubernur atau wakil gubernur. Tapi berpolitik itu peduli ya dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi sebenarnya, ayo bangunkan dia, ajak dia. Nah, ajak Ibu Indah. Iya. Ini 2 SKS ini. Perempuan. Jadi, karena tabe hari ini, kan kodrat itu 2 saja sih sebenarnya. Kak. Yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Ya, hamil. Oh, tidak bisa. Sama melahirkan. Iya. 2 aja. Selebihnya itu kan sebenarnya kita sharing, kayak saya nih dengan suami saya. Oke, sepakat. Waktu SD, yang mulai dari lahir sampai SD, walaupun kita bareng-bareng, tetapi itu dominan oleh saya, anak-anak misalnya. Tapi begitu dia sudah SMP, SMA, suamiku yang matarana.
Iya. Sampai sekarang dia jadi sebenarnya ini Kak, bisa tuh berbagi peran. Bisa tuh buat kursus ini apa perempuan ya. Jadi kalau ada calon bupati perempuan yang mau atau perempuan pekerja. Saya tabe ini kan bukan bicara politik saja, karena ada yang misalnya dia tidak kasih ASI eksklusif anaknya karena alasan bekerja. Iya. Saya ini dosen ya, dan aktif. Dua putri saya di 7 hari setelah saya melahirkan karena kondisi sebenarnya masih cuti, tapi karena 2 dosen senior saya profesor ini kebetulan lagi di luar negeri waktu itu, saya ditelepon tinggal saya yang kosong. De Indah bisa masuk kelas nggak? Dan baru 7 hari saya dan ibu menyusui. Waktu itu saya bawa putri saya dengan keranjangnya di meja. Saya pastikan dulu saya susui sebelum masuk. Dan saya taruh di meja. Saya minta izin, saya taruh di meja. Meja kelas gitu. Saya ngajar. Jadi tidak ada alasan. Apalagi sekarang ini pemerintahan juga kan sudah banyak juga fasilitas untuk ibu bekerja yang punya baby. Bahkan ada beberapa pemerintahan itu ada pojok ASI-nya. Kemudian kayak di Utara ada sekolah TK PAUD itu kita taruh. Kayaknya bisa satu momen ini. Saya kan kesehatan juga, saya MKes Kak. Jadi kalau itu ya menarik juga sebenarnya. Jadi ayo perempuan-perempuan Sulawesi Selatan yang luar biasa. Ya kita bersyukur ya di daerah ini secara khusus di negeri kita ini perempuan itu sudah diberikan kesempatan. Siap. Terima kasih banyak, ini tidak terasa 40 menit Kak. Dan tentunya ini bukan terakhir Kak. Iya, diskusi-diskusi banyak perempuan apa yang santai mungkin. Ya ini edukasi juga karena kami media tentunya punya peran dalam memberikan edukasi. Dan kami selalu, setiap pun narasumber kami selalu minta apa sih harapan kita di pilkada serentak ini. Karena jangan sampai terpecah belah ini kan kami tidak mau ada di situ. Makanya peran para tokoh untuk bagaimana mendamaikan pilkada serentak 2024. Kita buat sejuk. Iya kan. Kita buat ini kan pesta kalau istilah saya. Buat pesta itu melibatkan semua orang. Suasananya harus dibuat riang gembira. Iya Kak. Begitu, biar berpesta. Persoalan pilihan itu kan ya tinggal kemampuan kita mempengaruhi gitu kan gitu. Berinteraksi meyakinkan pemilih. Sudahlah. Selalu kalau istilah saya ada di Laul Mahfuz itu yang siapa mau jadi nanti. Takdirku atau takdirnya yang lain nanti kita lihat sama-sama. Janganlah terlalu tidak usah apalagi saling menarik turun, belum ada apa-apa dihantam lagi, tapi memang begitu Tommy. Tapi itu serunya kan. Tapi ini yang relawan janganlah terlalu yang masyarakat janganlah dikorbankan. Jangan dikorbankan kan, jangan sampai tetangga juga buku musik juga. Ada kan begitu? Banyak Kak. Mudah-mudahan tidak juga. Semakin saya kira banyak sekali nih event politik yang sudah kita lalui sudah dewasa dan mendewasakan kita semua dalam berdemokrasi. Dan terima kasih banyak Kak atas waktunya. Tentunya ini bukan terakhir kan, kita nanti lagi dan ada nanti perempuan-perempuan yang menarik. Dan terima kasih banyak Kak atas waktunya, podcastnya anak muda semua, para kru ini semua kan begini semua Kak. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.